Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Lirista Diah Ayu Oktaviani, SGZ and Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu bahan makanan. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan bahan makanan tentang gandum. Sebelumnya perkenalkan kelompok saya, yakni saya sendiri, Aurani Mustika Imawardani dengan NIM akhiran 011. Saya Sukma Putri Anggraini dengan NIM akhiran 2023. Saya Revalina Putri Fajri dengan akhiran NIM 026. Berikut penjelasan video terkait gandum dari kelompok kami. Pengertian gandum. Triticum aestivum L atau yang biasa disebut dengan gandum adalah salah satu serealia dari familia Gramineae yang merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia selain beras dan memiliki kandungan gizi cukup tinggi. Menurut Simanjuntak pada 2002, gandum bukan merupakan tanaman yang dapat ditanam di Indonesia, tapi digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena perubahan pola makan masyarakat yang telah bergeser ke makanan yang berbasis tepung terigu seperti mie instan dan roti. Pembagian jenis gandum bisa ditentukan berdasarkan jenis tanaman dan waktu tumbuhnya, atau dari sisi pengolahannya. Dari sisi jenis tanaman dan waktu tumbuh, gandum dapat dibagi menjadi hard, soft, and durum wet. Sementara dari sisi pengolahannya, gandum dikelompokkan menjadi wall, refined, and enriched wet. Hard wet adalah gandum yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Gandum ini memiliki tekstur keras dengan lebih banyak kandungan protein, termasuk gluten di dalamnya. Berkat tingginya kadar protein, hard wet sering digunakan sebagai bahan baku roti. Jenis gandum ini memiliki biji berwarna putih atau merah, bertekstur keras, dan daya serap cairan tinggi. Soft wet adalah gandum yang memiliki tekstur lunak dan kadar proteinnya lebih sedikit. Gandum ini lebih banyak digunakan dalam pembuatan kue, cookies, dan pastry. Selain itu, jenis gandum ini juga memiliki warna biji putih atau merah, bertekstur lebih lunak, dan tidak mudah menyerap cairan. Durum wet merupakan varietas gandum khusus yang memiliki karakteristik berbeda dari dua jenis lainnya. Jenis gandum ini cenderung memiliki biji warna kuning dengan tekstur keras. Gandum ini banyak digunakan dalam pembuatan pasta seperti spaghetti dan makaroni. Gandum utuh atau whole wheat adalah biji-bijian yang belum mengalami proses penggilingan atau pengolahan lebih lanjut. Karena masih dalam bentuk burinya, kandungan gizi jenis gandum ini terjaga secara utuh. Jenis gandum yang termasuk whole wheat tersusun atas 3 kandungan utama, yakni kulit atau bran, lembaga atau germ, dan endosperma. Kandungan gizi gandum utuh tersebut memberikan manfaat penting bagi kesehatan pencernaan. Menurut sebuah studi dalam jurnal Nutrients, kandungan serat dalam produk biji-bijian utuh atau whole grain dapat sebagai prebiotik menambah massa feses sehingga mencegah sembelit. Raffinate wheat atau gandum olahan. Berbeda dengan gandum utuh, raffinate wheat telah melalui sejumlah proses penggilingan dan pengolahan sebelumnya. Proses pengolahan bertujuan menghilangkan kulit dan lembaga sehingga tekstur gandum lebih halus, warnanya pun lebih putih, dan umur simpannya lebih lama. Tepung terigu serbaguna atau all-purpose flour merupakan salah satu produk gandum olahan yang mudah Anda temukan. Tepung ini digunakan untuk pembuatan roti dan kue kering. Gandum ini tidak disarankan untuk pasien diabetes. Hindari mengkonsumsi gandum olahan karena jenis ini kurang efektif membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Gandum fortifikasi. Dalam produk gandum fortifikasi atau enriched wheat, penambahan beberapa zat gizi bertujuan untuk menggantikan zat gizi yang hilang selama pemrosesan. Dalam pembuatan tepung gandum atau tepung terigu, proses fortifikasi akan menambah kandungan asam folat dan zat besi atau vitamin dan mineral. Gandum merupakan tanaman serealia dari suku padi-padian, jadi tidak heran kalau gandum ini sangat mirip dengan beras. Namun gandum tetap memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu diantaranya bijinya lonjong dengan panjang 6-8 cm dan diameter 2-3 mm. Seperti serealia yang lainnya, gandum memiliki tekstur yang keras. Berat biji gandum antara 35-50 gram, kulit luar bulirnya berwarna coklat, endospermanya berwarna kuning dan bukanlah putih.
Setelah digiling menghasilkan tepung berwarna coklat pucat, serta gandum ini memiliki daya serap yang sangat tinggi. Nilai gizi pada gandum ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit atau bran, endospermae, dan juga lembaga atau germ. Kulit gandum mengandung banyak sekali serat atau dietary fiber. Endospermae-nya mengandung banyak karbohidrat, sedangkan lembaganya mengandung lemak. Keunggulan dari gandum utuh adalah pada kadar amilosanya. Berdasarkan penelitian tentang produk fatty tahan cerna, kadar amilosa dalam gandum itu sebesar 28%. Selain itu, secara umum gandum utuh memiliki kandungan gizi antara lain karbohidrat 60-80%, protein 6-17%, lemak dan juga mineral 1,5-2,0%, dan sejumlah vitamin yang lainnya. Kerusakan pada biji gandum. Komponen-komponen kimia dalam gandum seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga lainnya dapat mengalami perubahan baik secara kimia maupun fisik selama proses penyimpanan dan proses pengolahan gandum. Kerusakan biji gandum dapat disebabkan diantaranya oleh kerusakan biologis, kerusakan kimia, fisik maupun mekanik. Yang pertama, kerusakan biologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh aktivitas fisiologis serangga dan binatang pengerat seperti kutu daun, walang sangit, ulat grayak, dan juga jamur embun jalaga. Dan juga disebabkan oleh patogen seperti Helminthosporium, Coleophorialia sp yang mengakibatkan bulir yang terinfeksi menjadi coklat kepucatan sampai hitam, serta malai menjadi layu dan kering hingga tanaman mati. Yang kedua yakni kerusakan kimia. Kerusakan kimia dapat disebabkan oleh penyimpanan yang tidak benar, sehingga dapat menyebabkan beberapa hal, diantaranya terjadinya reaksi oksidasi yang menghasilkan rasa dan bau tengik serta reaksi hidrolisis pati akibat enzim amilase. Kemudian penurunan nilai gizi pada protein gandum akibat adanya reaksi pencoklatan non-enzimatis antara gula produksi pada gandum dengan gugus amin pada asam amino protein. Yang ketiga, kerusakan fisik. Kerusakan fisik dapat disebabkan karena penyimpanan gandum yang disimpan di gudang lembab sehingga tekstur biji menjadi lunak dan juga berbau apek, atau jika disimpan berdekatan dengan bahan beraroma terlalu menyengat seperti sabun, esen, cuka, dan juga lainnya. Kemudian juga dapat berasal dari pengeringan. Suhu yang terlalu tinggi atau lebih dari 60 derajat dapat menyebabkan biji retak, menurunnya jumlah pati, mengubah warna biji, serta penurunan mutu gluten. Kerusakan mekanis disebabkan karena benturan mekanis entah antar bahan atau alat saat dipanen. Kerusakan mekanis dapat disebabkan saat perontokan dengan cara tradisional menggunakan pemukul dan goni, sehingga dapat merusak tekstur dan keutuhan biji gandum. Kemudian pada saat penggilingan endosperm yang tidak terpecah sempurna sehingga bran ikut hancur. Dan kemudian penghapusan. Pada penghapusan endosperm saat penggilingan dengan roller mill dapat mengakibatkan tekanan sehingga butir menjadi lebih kecil dan mengurangi kuantitas dari butir itu sendiri. Perbedaan gandum dengan serealia lain yaitu terdapat pada komponen-komponennya. Yang pertama, protein. Gandum mengandung 12,6% protein, lalu jagung mengandung 9,4% protein, padi mengandung 7,9% protein, dan oats mengandung 16,9% protein. Untuk komponen yang kedua yaitu karbohidrat, gandum sendiri mengandung 71,3% karbohidrat, lalu jagung mengandung 74,1% karbohidrat, padi mengandung 77,2% karbohidrat, dan oats mengandung 66% karbohidrat. Untuk komponen yang ketiga yaitu lemak. Gandum mengandung 1,5% lemak, lalu jagung mengandung 4,7% lemak, padi mengandung 73,3% lemak, dan oats mengandung 6,9% lemak. Terdapat beberapa ciri-ciri gandum yang rusak, yaitu yang pertama, terdapat bercak-bercak berwarna coklat hitam seperti karat. Lalu yang kedua, biji berwarna coklat tua. Yang ketiga, butir gandum nampak layu dan tipis. Yang keempat, berbau asam atau tengik. Yang kelima, daunnya mulai kering dan muncul bercak kuning. Dan yang terakhir, pertumbuhan malai tidak tegak. Cara penyimpanan bahan makanan gandum. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, penyimpanan gandum dapat dilakukan dengan dua jenis metode, yaitu metode penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang. Penyimpanan juga perlu dijaga kualitasnya, sehingga selama masa penyimpanan tidak tergerus oleh serangan kutu dan perlu adanya tindakan seperti fumigasi untuk atasi kutu gudang gandum.
Untuk penyimpanan jangka pendek bertujuan mengawetkan biji gandum yang akan disimpan. Ada beberapa cara. Yang pertama, penyimpanan aerial. Penyimpanan ini dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan bantuan ranting pohon. Lalu yang kedua, penyimpanan di tanah atau lantai pengering. Dilakukan untuk biji gandum yang sudah terlanjur terkena paparan hama, hewan, ataupun cuaca. Dan yang ketiga, platform kayu terbuka. Menggunakan platform kayu yang didesain dalam bangunan dengan ketinggian 35-40 cm dari atas permukaan tanah untuk menjaga kebersihan dan pencegahan dari paparan hama ataupun serangga. Lalu, penyimpanan jangka pendek memiliki beberapa cara juga. Yang pertama, keranjang penyimpanan atau crypts yang terbuat dari bahan tanaman. Metode ini biasanya digunakan oleh negara dengan kondisi udara yang lembab yang menyebabkan biji gandum sulit dikeringkan. Lalu cara yang kedua yaitu underground storage. Dilakukan untuk menjaga kadar air di dalam biji gandum agar tidak berkurang cepat karena kondisi cuaca yang kering dan panas. Dan yang terakhir yaitu silo berdinding padat. Cara ini sangat cocok untuk daerah yang memiliki kondisi iklim kering yang memungkinkan untuk mengurangi kadar air dalam biji gandum. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bahan makanan gandum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.